Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan membahas makalah studi Islam yang berjudul Budaya dan Islam. Yang pertama, saya akan membahas pengertian kebudayaan Islam. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budhaya, yaitu bentuk plural atau jamak dari budhi yang berarti budi atau akal sebagai alat batin untuk menimbang baik buruk, benar tidak, dan sebagainya. Tabiat, watak, akhlak, dan perangai secara istilah kebudayaan dapat diartikan sebagai semua hasil dari cipta rasa dan karsa manusia di masyarakat. Ketika mengkaji kebudayaan tentu tidak dapat dipisahkan dengan peradaban. Karena pada dasarnya peradaban merupakan bagian dari kebudayaan yang bertujuan memudahkan dan menyejahterakan hidup. Secara umum, peradaban dapat didefinisikan aktivitas lahir yang biasanya dipakai untuk menyebut bagian-bagian dan unsur-unsur dari kebudayaan yang halus, maju, dan indah seperti kesenian. Ilmu pengetahuan adil, sopan santun, pergaulan, kepandaian menulis, dan organisasi kenegaraan. Kebudayaan Islam adalah hasil akal budi, cipta rasa, dan karsa manusia yang berlandasan pada nilai-nilai tauhid. Islam sangat menghargai akal manusia untuk berkiprah dan berkembang. Perkembangan kebudayaan didasari dengan nilai-nilai keagamaan menunjukkan agama memiliki fungsi yang demikian jelas. Yang kedua, saya akan membahas unsur pembentukan kebudayaan. Kebudayaan terbentuk dari keterpaduan unsur-unsur yang sangat banyak untuk unsur-unsur yang membentuk kebudayaan Islam antara lain. Yang pertama, sistem politik. Pada awal sejarah Islam, negara dan pemerintahan yang dibangun bercorak teokrasi. Rasulullah SAW di samping menjadi pemimpin agama juga mengepalai pemerintahan dalam sistem politik Islam. Juga dikenal adanya institusi kekhalifahan. Institusi ini berbentuk Rasulullah SAW. Yang kedua, sistem ekonomi. Ada dua bidang utama yang menjadi landasan sistem ekonomi sebagai salah satu pilar pembentukan kebudayaan Islam, yaitu pertanian dan perkembangan. Dalam pengelolaan ladang atau sawah ada tiga sistem yang dikenal. Pertama, sistem sewa-sewaan dengan emas atau logam mulia. Kedua, ada sistem hasil produk, misal separuh untuk pemilik dan separuh untuk menggarap dengan bibit dan ongkos penggarapan dari pemilik sawah atau ladang. Ketiga, sistem pandego, yaitu seluruh modal datang dari pemilik. Sejak Islam datang, nilai-nilai keadilan dan persamaan mulai dimasukkan dalam perekonomian masyarakat Arab. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Masyarakat Islam merupakan masyarakat yang berbeda dengan masyarakat manapun, baik keberadaban maupun karakternya. Dalam catatan Islam, Rasulullah SAW telah menjadikan contoh bagaimana masyarakat Islam dibangun di Madinah. Kehadiran Islam di tengah masyarakat Arab sejatinya telah membawa peradaban baru. Pada masa awal turunnya wahyu, Islam membiarkannya, namun sesudahnya sejumlah wahyu Al-Quran juga menyatakan bahwa penganiayaan terhadap mereka dapat dikenai hukuman ganti rugi. Di sisi lain, Al-Quran juga menganjurkan agar agama budak diajarkan dengan ajaran Islam dan dinyatakan sebagai warga Muslim yang bebas atau warga yang sedang dalam perlindungannya. Yang keempat, ilmu pengetahuan. Kemajuan yang diraih oleh umat Islam tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ilmu pengetahuan sejak kedatangannya. Islam selalu menuntun pemelukannya untuk selalu mengadakan penelitian dan
eksplorasi terhadap segala sesuatu yang belum pernah diketahui sebelumnya, sehingga menjadi suatu penemuan yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia. Dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan termasuk kemajuan peradaban dan kultur. Pada zaman ini bukan hanya identik sebagai masa keemasan Islam, tetapi mengukur dengan gemilang dalam kemajuan peradaban dunia. Selanjutnya saya akan membahas sejarah perkembangan kebudayaan Islam. Prinsip utama dalam kebudayaan dan peradaban Islam adalah tauhid. Dalam perkembangannya, kebudayaan Islam tidak hanya didukung oleh kaum muslim, tetapi juga orang non-muslim. Jadi, kebudayaan Islam tidak muncul secara murni dari kalangan muslim saja, tetapi juga dapat mempengaruhi kebudayaan dari bangsa-bangsa lain. Dalam sejarahnya, beberapa kebudayaan non-muslim turut mempengaruhi perkembangannya kebudayaan Islam di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kebudayaan Sabak. Salah satu pengaruh kebudayaan Sabak yang dapat ditelusuri dalam kebudayaan Arab pra-Islam adalah sebuah tulisan Abrahah tahun 532 sampai 543 tentang hancurnya Bandungan Maghrib di Subuh, dimulai dengan kata-kata dengan kekuatan, kemuliaan, kasih sayang yang maha pemurah atau Rahman, penyelamat serta Roh Kudus. Kata Rahman sangat penting karena memiliki pada masa 532 sampai 543 tentang hancurnya Bandungan Maghrib di Subuh, dimulai dengan kata-kata dengan kekuatan, kemuliaan, kasih sayang yang maha pemurah atau Rahman, penyelamat serta Roh Kudus. Kata Rahman sangat penting karena memiliki pada masa Arab Utara Ar-Rahman, yang kemudian menjadi sifat untuk Allah SAW, dan salah satu nama surat dalam Al-Quran yaitu surat ke-19 didominasikan oleh kata Al-Quran, meskipun digunakan dalam berbagai tulisan untuk merujuk pada Tuhan orang-orang Kristen. Kata itu jelas-jelas dipinjam dari nama salah satu dewa tertua di Arab, Al-Rahim, Maha Penyayang, juga muncul sebagai nama dewa dalam tulisan-tulisan pra-Islam dan tulisan 5 orang-orang sabu. Tulisan Arab Selatan menggunakan kata syirik yang sangat ditentang keras dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kebudayaan Abisinia. Kebudayaan lain yang cukup berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Hijaz adalah kebudayaan Abisinia, populasi rumpun Semit yang menghuni pesisir barat daya Laut Merah masuk ke sana secara bertahap. Dari arah barat daya, orang-orang Abisinia membentuk suatu bagian penting dalam aktivitas perdagangan internasional yang ketika dimonopoli oleh orang-orang Sabah Himyar. Aktivitas perdagangan khususnya dalam komoditas rempah-rempah yang jalur utamanya melintas Hijaz selama sekitar 50 tahun sebelum kelahiran Nabi. Orang-orang Abisinia telah membangunkan kekuasaan di Yaman. Pada tahun kelahiran Nabi, mereka telah berada di gerbang kota Mekah dan mengancam hendak menghancurkan bangunan suci Ka'bah. Mekah sendiri merupakan sebuah koloni orang Abisinia Kristen. Bilal, pemilik suara yang bagus dan keras sehingga diangkat menjadi muazin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah seorang kulit hitam dari Abisinia. Selain itu, beberapa kosakata bahasa Arab berasal dari bahasa Ethiopia seperti burhun atau bukti, hawaliyun atau murid-murid Isa. Jahannam atau neraka berasal dari bahasa Ibrani, malaikat berasal dari bahasa Ibrahim, mihrab ruang atau ruang kosong,
mimbar, mushaf, kitab suci, dan syaitan adalah setan. Hal ini memperlihatkan pengaruh budaya asing orang Abisinia Kristen terhadap Hijaz Muslim. Yang ketiga, kebudayaan Persia. Kebudayaan Persia turut mewarnai keadaan penduduk Hijaz dan perkembangannya pada masa berikutnya. Budaya ini mulai memasuki tanah Arab pada abad menjelang kemunculan agama Islam Persia yang menganut agama Zoroaster bersaing dengan Abbasinia untuk memperoleh supremasi di Yaman. Pengetahuan seni militer Persia diwariskan kepada orang-orang Arab dari sebelah selatan dan utara melalui orang Arab Persia yang beribu kota di Hijrah. Sebuah riwayat menyebut bahwa Salman Al-Farisi dan Persia adalah orang yang menyarankan kepada Nabi SAW untuk menggali parit sebagai strategi pertahanan kota Madinah dalam perang Khandaq. Yang keempat, kebudayaan Hasan. Sementara orang-orang Kristen Nestor dan Hirah mempengaruhi orang-orang Arab di perbatasan Persia, para penganut gereja monofisit dari Ghassan juga mulai menyebarkan pengaruh mereka pada orang-orang Arab di Hijaz. Selama 4 abad sebelum Islam, keturunan Arab yang telah menjadi orang Suriah ini memungkinkan terjadinya persentuhan antara dunia Arab tidak hanya dengan Suriah tetapi dengan Bizantium. Oleh karena itu, nabi-nabi seperti Daud, Sulaiman, dan Isa telah dikenal baik oleh orang-orang Arab pra-Islam. Beberapa sumber sejarah mengungkapkannya bahwa para penyair pra-Islam telah akrab dengan berbagai gagasan dan istilah-istilah Kristen. Sejumlah besar kosakata Aramaik diadopsikan menjadi kosakata Arab kuno. Beberapa gambaran bisa disebutkan di sini seperti kanisa dan bi'ah atau gereja, dumiyah dan skura atau kesan dan gambar, kisis biarawan, sodakoh santunan, dan kindil lampu berasal dari bahasa Latin cendela. Selanjutnya, saya membahas karakteristik kebudayaan Islam. Beberapa landasan yang menjadi ciri atau karakteristik yang terdapat dalam kebudayaan Islam sebagai berikut. Yang pertama, kesatuan. Prinsip menyatukan berbagai unsur dan memasukkan unsur-unsur itu ke dalam kerangkanya sangat penting. Prinsip seperti ini akan mengubah campuran hubungan unsur-unsur dengan lainnya menjadi bangunan rapi sehingga tingkat prioritas atau derajat kepentingan dapat dirasakan. Yang kedua, rasionalis. Rasionalis sebagai prinsip metodologis rasionalisme membentuk intisari peradaban Islam. Rasionalisme terdiri dari 3 aturan atau hukum, yaitu menolak semua yang tidak berkaitan dengan realitas, menafikan hal-hal yang sangat bertentangan, terbentuk terhadap bukti-bukti baru, dan pemerintah Tuhannya. Toleransi adalah keyakinan bahwa keanekaragaman adalah terjadi karena sejarah dengan semua faktor yang mempengaruhi kondisi ruang dan waktunya yang berbeda, prasangka, keinginan, dan kepentingannya. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Kesimpulan dari materi yang telah saya bahas adalah kebudayaan dapat diartikan sebagai semua hasil dari cipta rasa dan karsa manusia. Di masyarakat ketika mengkaji kebudayaan tentu tidak dapat dipisahkan dengan peradaban. Kebudayaan terbentuk dari banyak unsur di dalamnya, seperti sistem politik, ekonomi, kemasyarakatan, dan pengetahuan. Dalam perkembangannya, kebudayaan Islam tidak hanya didukung oleh para pemeluk kepercayaan Islam, namun juga melibatkan kepercayaan lainnya. Kemudian dalam sejarahnya ada beberapa kebudayaan non-Islam
yang turut mempengaruhi perkembangan budaya Islam. Sekian dari pembahasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giây phút em gặp anh là em biết em